Karena tauhid adalah misi dakwah seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita semuanya mengetahui para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam adalah manusia-manusia pilihan, orang-orang yang Allah pilih dari galangan orang-orang yang paling Allah cintai, yang paling Allah muliakan dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah pilih mereka untuk menjadi utusan-utusannya ke muka bumi ini, untuk menjadi perantara di dalam menyampaikan ajarannya. Maka jemaah sekalian, ternyata ajaran yang mereka bawa, yang Allah perintahkan kepada mereka untuk menyampaikannya adalah tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan melarang berbuat syirik. Itulah tauhid, sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah yang satu saja dan jauhilah tagut. Tagut itu artinya semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dilakukan melampaui batas, yaitu dengan cara disembah oleh manusia, itulah yang disebut dengan tagut. Maka jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini Allah mengabarkan kepada kita, semua para nabi dan rasul membawa misi yang sama, ani'budullah, beribadahlah kepada Allah, wajtanibut tagut, dan jauhilah peribadahan kepada tagut. Kalau begitu jemaah sekalian, kita pun dapat memahami bahwa tauhid adalah kewajiban hamba yang terbesar, dan mempelajari tauhid adalah ilmu yang paling penting. Demikian pula mengamalkan dan mendakwahkan tauhid, itu yang harus lebih kita utamakan. Karena inilah dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Makanya para ulama kita mengingatkan, jika ada seseorang yang berdakwah atau sekelompok orang yang berdakwah, kemudian mereka meremehkan urusan tauhid, tidak memprioritaskan permasalahan tauhid, walaupun dalam masalah-masalah agama yang lain mereka begitu memperhatikannya, mereka sangat memperhatikannya, tetapi urusan tauhid mereka tidak memiliki perhatian yang besar, maka itu adalah ciri-ciri dakwah yang sesat, ciri-ciri dakwah yang menyimpang. Maka dari itu jamaah sekalian, ulama menjelaskan ciri utama dakwah ahlus sunnah wal jamaah adalah mengikuti dakwahnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, yaitu selalu memprioritaskan urusan tauhid. Jadi Allah kabarkan kepada kita, ternyata jamaah sekalian, para nabi dan rasul agama mereka sama. Pada hakikatnya, meskipun syariat mereka berbeda-beda, namun hakikat agama mereka sama. Semua nabi dan rasul diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah dan melarang manusia menyembah selain Allah, termasuk Nabi Isa alaihi salam. Maka dari itu jamaah sekalian, sebenarnya yang paling pantas disebut sebagai pengikut Yesus adalah umat Islam. Karena Nabi Isa yang mereka sebut Yesus mengajarkan kepada umatnya untuk menyembah Allah, sebagaimana dalam ayat yang telah kita sebutkan tadi. Semua para nabi yang Allah utus mengajarkan satu inti agama mereka, yaitu penyembahan kepada Allah. Dan lebih khusus lagi, dalam surat Al-Maidah Allah menyebutkan ucapan Nabi Isa alaihi salam, ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai bani Israel, beribadahlah kepada Allah, dialah Rabbku dan Rabb kalian.